untuk bergaul dengan siapapun, sekalipun beda tampilan dengan dirinya. Jangan menganggap yang tampilannya beda dengan kita lebih buruk daripada kita, kemudian kita menganggap diri kita lebih baik daripadanya, karena seringkali kita terpedaya dengan penampilan. Seringkali kita tertipu dengan zahir pakaian. Walaupun betul kita menjalankan apa yang disyariatkan, tapi perlu kita sadari bahwasanya kita pun masih banyak kesalahan-kesalahan dalam hal yang lain. Walaupun penampilan sudah sesuai syariat, tapi bukan berarti kita lebih bertakwa, kita lebih suci, kita lebih mulia, dan kita lebih utama daripada orang yang kita pandang di hadapan kita. Sama dengan laki-laki yang sudah rapih pakaiannya, simbol-simbol agama sudah terlihat pada tubuhnya, namun kita tidak jamin kalau kita lebih baik, lebih bertakwa dibandingkan orang yang secara penampilan masih ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka itu yang harus senantiasa kita tanamkan, karena gak kelihatan. Banyak orang gak sadar, ujub dengan penampilan, ujub dengan amalan-amalan yang tidak seberapa, menganggap diri lebih baik, menganggap orang lebih buruk. Ternyata nanti di akhiratnya dia masuk surga duluan, kita telat masuk surganya. Wah, ini bahaya ya. Ada sebagian akhwat yang maaf ya, masih dengan jilbab segitiganya misalnya, masih dengan pakaian yang masih agak ketat, tapi dia hadir karena hatinya merindukan Allah. Dia hadir karena hatinya merindukan sabda-sabda Nabi-Nya SAW. Yang dengan itu kemudian dia berubah, yang dengan itu kemudian dia bertaubat dari kesalahannya, yang dengan itu dia semakin bertakwa. Maka orang seperti ini jauh lebih baik dibanding orang yang terlihatnya dengan jilbab syar'inya, tapi hadirnya ternyata bukan karena itu semuanya. Jadi tidak ada yang jamin ya. Baik. Dan Pak Isbin, Masya Allah, maaf tadi saya sudah prasangka kayaknya nggak bakal datang. Karena biasanya Bapak datang lebih dulu daripada saya, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Isbin, mudah-mudahan istiqomah Pak ya. Dan semoga Bapak Ibu yang terutama yang sudah di usia di atas kepala 5, kami doakan mudah-mudahan istiqomah di atas jalan ilmu. Allah berikan kehidupan yang lebih diberkahi di sisa usia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan husnul khatimah. Dan doakan para orang tua, doakan kami yang masih muda. Kalau kami masih diberikan panjang usia, nggak ada jaminan kalau kami masih seperti bapak ibu nanti di usia tua. Maka tolong doakan kami agar istiqomah juga. Karena barangkali kita seperti sebagian orang yang di masa mudanya begitu semangat dalam menuntut ilmu, tapi ternyata di masa tuanya dia menyimpang dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena seseorang itu dilihat daripada akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan itu dipandang dari akhirnya. Dan akhir juga itu adalah hasil daripada awal. Al khawatim mirathus sawabiq, kata para ulama. Akhir kehidupan itu terlahir dari awalnya. Maka barang siapa di masa mudanya, di masa belianya, di masa sehatnya, di masa jayanya, kehidupannya lebih berkah pada kebaikan, maka insya Allah akan melahirkan kebaikan di masa tuanya. Dan tanda kebaikan adalah ketika Allah menginginkan kebaikan di akhir usia kita sebelum Allah wafatkan, sehingga kemudian Allah wafatkan kita dalam keadaan kita melakukan kebaikan
Semoga semua kita yang hadir di sini Allah karuniakan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas terlebih dahulu hadis yang ke-18, faidah hadisnya ya, karena kita kemarin tutup dengan renungan dari hadis ini. Bagaimana kita berusaha mengiringi setiap keburukan dengan kebaikan. Jangan sampai kalah berapa kali? 2 kali. Apalagi 3 kali, 2 kali aja jangan kalah. Ya. Apalagi 3, 4, 5 dan seterusnya. Di antara faidah hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan waktu duha ini, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang bunyi hadisnya, bertakwalah dimanapun kamu berada, iringi setiap keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maka di antara faidah yang pertama adalah bahwasanya takwa itu tidak melihat waktu dan tidak melihat tempat. Karena Nabi mengatakan apa? Haitsuma kunta, dimanapun, kapanpun, bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taghabun, di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat yang ke-16, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian, menurut kesanggupan kalian. Dan dengarlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dimanapun dan kapanpun. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang bahkan mungkin sering ya, kita bertakwa hanya di tempat-tempat tertentu, di masjid ya, di depan orang-orang baik, di hadapan teman-teman yang soleh atau solehah dan lain sebagainya. Melihat tempat atau melihat kondisi. Misalnya ketika kita bermajelis ilmu, ketika kita ibadah dan lain sebagainya, seolah takwa itu menjadi identitas kehidupan kita. Kalau lepas daripada itu, seolah-olah takwanya hilang dari kita. Walaupun itu pernah terjadi pada kita, istighfari. Karena berarti takwa kita masih melihat tempat dan masih melihat lingkungan, kondisi. Padahal perintahnya apa? Takwa dimanapun kalian berada. Nah, lebih parahnya, mohon maaf, tanpa sedikit pun merendahkan, tapi ini sebagai bentuk pengingkaran. Ada sebagian kita yang dimana di tempat-tempat tersebut harusnya dia bertakwa, tapi di tempat tersebut dia berani nggak bertakwa sama Allah. Maaf, sambil nunggu kajian, mengisi waktu dengan nonton apa? Drakor. Misalnya bisa begitu, Pak. Jadi sambil nunggu kajian tapi apa? Pakai headset, bukannya dengar murotal, bukannya zikir, tapi apa? Nonton drakor. Atau main game di masjid. Allahu Akbar. Atau shopping di masjid, padahal terlarang semuanya.
Harusnya masjid adalah tempat di mana orang itu semakin bertakwa sama Allah karena tahu ini dia sedang di rumah Allah. Walaupun tadi kalimatnya dimanapun bertakwa sama Allah. Tapi ada sebagian yang lebih parah di tempat-tempat yang mana dia harus ingat dengan Allah, dia semakin bertakwa sama Allah, malah dia berani. Kalau di tempat tersebut saja dia berani, apalagi di tempat yang lain, rusak. Subhanallah. Dan kami tidak sedikit menyaksikan kalau khutbah Jumat para jamaah. Ini sedikit aja bocoran ya untuk para akhwat, karena akhwat boleh ikut sholat Jumat, boleh, dan menggugurkan kewajiban sholat zuhurnya, boleh. Tapi kan jarang, ya. Tapi kalau misalnya lagi di Mekah di Madinah suka ikut tuh, ya. Itu bapak-bapak sambil khutbah saya, apalagi kalau yang terbuka modelnya, ya pada nongkrong di belakang ngerokok gitu, ngerokok. Ada yang main game, ada yang ngobrol, ada yang segala macam. Itu terjadi. Subhanallah. Padahal itu yang merusak pahala, la jum'atalah, tidak ada Jumat bagi dia. Sekarang Pak, mungkin nggak Pak, di tengah-tengah orang soleh kita berani ngawur gitu, mungkin nggak? Enggak. Jadi di tempat yang harusnya nggak ngawur, dia ngawur. Di lingkungan dia harusnya baik, dia ngawur. Dia kan segan juga, aduh, punten ya, biasanya ngawur, aduh punten Pak Ustaz, misalnya, atau di teman-teman yang baik, dia nggak berani juga. Nah kalau dia di circle-nya, baru dia keluar aslinya. Kenapa? Karena dia pun tahu diri, ini bukan lingkungan, bukan orang-orang yang tepat saya keluarkan kebiasaan saya di hadapannya. Tapi ada orang yang nggak tahu malu juga di hadapan halayak ramai, dia nggak malu dengan aibnya, dengan kesalahannya. Oh ini makin parah. Jadi walaupun tadi yang satu tidak baik, bertakwanya milih-milih tempat, bertakwanya milih-milih orang, tapi ada yang jauh tidak lebih baik. Di tempat yang baik dia tetap tidak baik, di lingkungan yang baik dia tetap tidak baik. Maka jangan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Oh ini terjadi Pak di mana-mana. Makanya kita upayakan kebiasaan nonton gitu ya. Kebiasaan main game dihilangkan itu. Apalagi kalau sudah candu. Apalagi kalau sudah kecanduan. Baik para ikhwan dan akhwat azan ya Allah wa yakum ajmain. Ada juga kemarin video ya subhanallah. Sampai kok bisa seperti itu. Di orang pakai kain ihram, ada yang videoin dari atas gitu ya. Di depan Ka'bah main game. Depan Ka'bah main game, di mana orang pada menangis, khusyuk, udah nggak ingat lagi sama dunia. Kalaupun dia minta dunia, tapi kan hatinya ke Allah, betul nggak? Dia minta ya Allah. Ya pernah dengar? Atau lagi viral itu, ada orang hitam yang doa depan Ka'bah, fulus, ya, fulus, dikabul sama Allah. Ada orang yang sampingnya ngetawain, minta biar masuk surga, minta dijauhkan dari api neraka. Iya, saya juga minta sama Allah biar dimasukin surga, biar dimasukin neraka, tapi saya mau minta fulus dulu, kata dia. Fulus. Bener pulangnya jadi kaya itu Pak. Mobil mewah, jam tangan mewah, pakaian mewah. Karena Allah akan ijabah. Tapi ini saya lihat orang Indonesia lagi Pak. Saya lihat orang Indonesia main game depan Ka'bah. Di saat orang lain tawaf, di saat orang lain sudah mulai bersaf untuk sholat, dia main game. Allahu Akbar. Di mana seorang itu makin bertakwa di tempat itu, betul atau tidak? Pendosa aja Pak, pendosa aja kalau depan Ka'bah malu dia menangis Pak. Merasa dirinya hina, merasa dirinya kerdil, merasa dirinya kotor. Oh ini luar biasa. Baru saya kemarin lihat itu. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan itu hati-hati ya. Khawatir terbawa nanti tempat-tempat baik pun dia nggak berubah. Gitu. Di tempat baik pun dia nggak berubah. Ini bahaya. Rusak kalau sudah begini. Dan saya bukan mengatakan saya lebih baik, bukan. Tapi ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran yang kami lihat agar diluruskan. Ada sebagian juga maaf ya, luar biasa soleh, solihah,
berjilbab, jenggotan, cingkrang, sesuai sunnah lah tampilannya. Maka ada sebuah ucapan bagus ya, dari satu sisi bagus sebetulnya, tapi di sisi lain nggak bagus. Mengatakan, ya ini kalau biasa nonton, misalnya nonton anime, nonton drakor, ya, nggak usah malu. Kalau hobimu nonton anime ataupun kartun, nggak usah malu. Ini dari satu sisi saya katakan, karena ribuan orang di sana lebih hobi nonton aib orang lain. Paham? Tapi nggak boleh juga ya. Ini nggak membenarkan kalimat pertamanya, nggak benar. Tapi benar, kenyataannya banyak orang yang dia nggak hobi film, nggak hobi kartun, nggak hobi anime, nggak hobi drakor, tapi hobi nonton gosip. Tapi hobi kalau dengar ada aib, mau artis, mau ustadz, mau temannya, itu muncul di permukaan. Kenapa sih? Kepo. Benar nggak? Ingin mendalami. Padahal itu urusan orang lain. Sibukkan dengan aib sendiri, jangan sibukkan dengan aib orang lain. Semoga itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian yang kedua para jamaah, mana yang lebih baik? Bertakwa itu sembunyi-sembunyi atau disiarkan, ditampakkan? Mana yang lebih baik para jamaah? Bertakwa ditampakkan atau bertakwa sembunyi-sembunyi, disirkan? Mana yang lebih baik? Hah? Lihat sikon. Gimana sikonnya Pak? Coba silahkan. Apa? Fadhol Pak. Kapan lebih baik bertakwa ditampakkan? Kapan lebih baik disembunyikan? Kalau misalnya bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan, itu perlu ditunjukkan. Maka itu lebih baik ditampakkan. Terus, kalau tidak, kalau yang dikhawatirkan muncul rasa ujub atau ria itu sebaiknya disembunyikan. Masya Allah, sempurna sudah Pak. Bapak ceramah di sini aja Pak. Tukeran. Baik, kondisional ya. Ketika ketakwaan itu ditampakkan dan menjadi motivasi bagi orang lain, mendorong orang lain untuk ketakwaan itu menjadi sebuah qudwah teladan, maka saat itu takwa yang ditampakkan lebih baik dibandingkan takwa yang disembunyikan. Misalnya seperti apa? Berinfak. Kan takwa itu kan menjalankan perintah, berinfak. Nah, kalau infaknya khawatir dia ria, khawatir dia ujub misalnya, maka saat itu lebih baik sir, diam-diam. Ya, tapi kalau infaknya dengan niatan dia syiarkan, dia tampakkan itu untuk memotivasi orang lain, maka saat itu infaknya, takwanya lebih baik ditampakkan. Karena niatannya apa? Niatannya memotivasi, mendorong orang lain. Tapi di sini perlu hati-hati, karena hati itu lemah. Jadi benar-benar dia kuatkan, dia tegaskan, dia kokohkan niatnya. Ini karena untuk syiar. Jangan seperti sebagian besar kita. Maaf ya, bukan ria. Maaf ya, bukan pengen pamer. Alhamdulillah dapat ini, dapat itu. Padahal hatinya apa? Ingin dapat pujian dan sanjungan. Betul atau tidak? Sering nggak seperti itu? Sering. Ini lebih fatal lagi Pak. Kenapa? Karena dia munafik. Karena dia munafik. Memuji Allah dengan lisannya, mengharapkan dengan lisannya agar manusia memuji Allah seolah-olah demikian, padahal hatinya dipenuhi dengan ambisi agar manusia memuji dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Munafik ini. Ini diantara bentuk kemunafikan. Yang apa? Yang tidak tampak.
seolah-olah agar manusia memuji Allah, padahal dalam hatinya agar memuji Dia. Seperti apa? Sama seperti, maaf nih, terkadang kebaikan tapi dalamnya keburukan. Apa itu? Tawadhu'. Apa tawadhu' artinya? Merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Tawadhu, seolah-olah tawadhu, padahal hatinya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan, oh orang ini luar biasa tawadhu'nya. Hati-hati itu. Seolah tampak kebaikan, padahal hatinya dipenuhi dengan keburukan. Allah berfirman terkait dengan pujian, sanjungan Allah terhadap orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan terang-terangan dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Surat Al-Baqarah 274. Allah memuji, Allah menyanjung. Berarti apa? Boleh takwa itu ditampakkan, boleh takwa itu disembunyikan. Dan mana yang lebih utama? Tergantung kondisinya. Al-Baqarah 273. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini pujian Allah. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan nahar, baik di waktu malam ataupun siang hari. Bicara waktu. Sirran wa 'alaniyah, bicara kondisi. Disembunyikan ataupun ditampakkan. Allah menjamin bagi mereka semuanya, mau yang ditampakkan, mau yang sembunyi-sembunyi. Kata Allah, falahum ajruhum, maka bagi mereka ganjarannya inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Dan di ayat sebelumnya, ayat 271, nah ini silahkan kata Allah, yang mau sedekah ditampakkan silahkan, yang mau sedekah disembunyikan juga silahkan. Namun kalau bicara umum, mana yang lebih baik, ditampakkan atau disembunyikan? Kalau secara umum disembunyikan jauh lebih baik, karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak perkataan para ulama, kalau kamu mampu menyembunyikan amalmu maka lakukanlah. Alasannya apa? Tadi saya sudah sebutkan alasannya kenapa sembunyi itu secara umum lebih baik daripada ditampakkan. Alasannya apa? Karena hati kita lemah, karena lebih menjaga hati. Di ayat 271 Allah mengatakan, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kalian menampakkan sedekah itu baik. Ini kata Allah, kalau kalian tampakkan sedekah fa ni'mah, itu kebaikan. Kalau kamu sembunyikan, kamu kasihkan kepada orang kafir, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Makanya lihat, di antara amalan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang terjadi pada Umar? Beliau angkat sampai hitam punggungnya, kan demikian. Gandum dan sebagainya disimpan di depan pintu orang miskin. Saya ingin tanya, kira-kira Umar mudah nggak untuk ikhlas? Seorang sahabat nih Pak, yang sudah jamin surga, gampang nggak untuk ria? Beda dengan kita. Walaupun dikhawatirkan oleh Nabi, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah apa? Ria, kan begitu. Tapi sekelas Umar nggak sama lemahnya dengan kita. Kita lemah banget. Ya, walaupun potensi Umar bin Khattab untuk ria ada, jelas ada. Nah, tapi apa? Umar memilih amalannya disembunyikan karena lebih menjaga niat, lebih menjaga hati. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah taala. Sama seperti halnya meninggalkan kemaksiatan. Nah,
Ya, karena takwa itu kan tadi apa? Mengamalkan dan meninggalkan. Meninggalkan maksiat lebih baik ditampakkan atau disembunyikan? Sama seperti tadi jawabannya. Ketika meninggalkan maksiat itu memotivasi orang lain untuk ikut serta meninggalkan kemaksiatan itu, di mana kemaksiatan itu sudah dikenal dari diri kita, maka lebih baik ditampakkan. Contohnya, kawan-kawan ex-banker, ya, mantan orang-orang yang kerja di bank konvensional. Dia resignnya diam-diam atau resignnya terus terang? Terang-terangan? Terang-terangan. Dia katakan terang-terangan, saya resign besok. Kenapa? Ini antara saya dengan Allah aja. Jangan katakan karena riba haram. Saya nggak mau ada daging yang tumbuh dari hasil yang haram, karena neraka lebih pantas membakar hal itu. Kemudian saya tidak mau anak istri saya kasih nafkah dari hasil yang haram. Saya nggak mau nanti dampak keharaman tersebut merusak rumah tangga dan menghilangkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Katakan di hadapan teman-temannya. Jadi saya resign. Nah, kamu kerjanya apa? Biar Allah yang jaminkan. Saya nggak perlu tahu cara Allah, yang penting saya ikhtiar. Nah, jadi apa? Ditampakkan agar memotivasi orang lain. Tapi kalau dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang nggak nampak di hadapan orang lain, ya ketika tobatnya dia nggak perlu sampaikan kepada orang lain. Saya dulu begini loh, tapi sekarang sudah tobat, nggak perlu. Itu malah mengumbar aib, ya. Baik, kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya para jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan akan keadilan Allah. Menunjukkan akan karunia Allah, rahmat Allah, bukan keadilan. Karena kalau Allah menerapkan keadilannya, nah ini dibalik ya. Jadi ini menunjukkan luasnya rahmat Allah, dahsyatnya karunia Allah. Karena kalau kembali kepada keadilan Allah, maka tidak adil, Pak. Kalau ada keburukan dihapuskan dengan kebaikan. Misalnya Pak, ada keburukan 100 dengan satu kebaikan, keburukan 100 ini terhapuskan. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Tidak adil. Karena kalau namanya adil secara umum 1:1. Banyak dosa berarti ibadahnya juga harus sebanyak dosa itu. Banyak lalainya dikalahkan dengan banyak zikirnya. Tapi kenyataannya kita Pak, ketika banyak lalai, kemudian ada satu zikir yang menyebabkan banyak lalai sekian tahun dihapuskan sama Allah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Dia hanya mengucapkan dengan lisannya dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan harap. Dia mengucapkan astaghfirullah. Dihapuskan semuanya Pak. Dihapuskan semuanya, yakin itu Bapak Ibu sekalian. 40 tahun misalnya seorang berdosa Pak, semua dosa dia lakukan Pak, dia ucapkan astaghfirullah. Lihat besarnya rahmat Allah Bapak Ibu. Hanya ucapan satu kalimat menjadikan semua dosa 40 tahun itu Allah hapuskan. Yakin atau tidak? Wajib yakin. Innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau Allah ingin menerapkan keadilannya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah mau, maka 40 tahun dia melakukan dosa, harus hidup 40 tahun lagi semuanya ibadah. Gak boleh ada kelalaian di dalamnya. Gak boleh ada kelalaian di dalamnya. Gak boleh ada dosa di dalamnya. Gak boleh ada kemaksiatan di dalamnya. Gak boleh ada dunia di dalamnya. Gak boleh. Akhirat semuanya. Sanggup atau tidak? Gak sanggup. Kenapa? Makanya dari itu Allah itu rahmatullah. Rahmatnya Allah sabaqat ghadabuhu. Rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Dan kita harus yakin itu. Kita harus yakin akan hal itu para jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Inilah hadis ini menunjukkan bahwasanya sekedar dalam tanda kutip melakukan kebaikan, otomatis keburukan dan dosa dihapuskan sama Allah. Bapak Ibu, beruntung ada sholat wajib.
Beruntung ada sholat 5 waktu 5 kali sehari. Beruntung tuh. Ketika kita lalai dengan tidur kita berjam-jam, Allah panggil dengan azan. Betul atau tidak? Allah seru kita dengan azan, kita ingat lagi sama Allah. Coba kalau nggak ada subuh, bablas sampai jam berapa kita hidup? Hidup dalam mimpi. Berapa? Ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang kubail zuhur. Beberapa detik sebelum zuhur baru hidup lagi dia. Untung ada kewajiban sholat subuh. Setelah kita dilalaikan dengan tidur, kemudian apa? Sholat untuk ingat lagi sama Allah. Lalai lagi setelah subuh, ada yang orang naik kereta, ada yang naik mobil, ada yang macet-macetan ke Jakarta khususnya. Wah, dengan segala hiruk pikuk kehidupan, lalai, lupa, kebanyakan demikian. Kemudian dipanggil lagi sama Allah untuk ingat sama Allah dengan adanya sholat. Makanya nikmat para jamaah. Ibadah itu nikmat. Ibadah itu kenyamanan. Kalau nggak ada ibadah ini, gimana caranya kita ingat sama Allah? Betul atau tidak, Bapak Ibu? Alhamdulillah Allah telah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu, yang membuat kita jadi ingat lagi sama Allah setelah kita dilalaikan dengan kehidupan dunia. Lanjut lagi, jam 1 masuk, setelah makan, istirahat, sholat, makan bagi yang sholat ya. Istirahat, sholat, makan bagi yang tidak sholat apa? Ima jadinya. Istirahat, makan doang sudah. Dia kerja lagi. Pengennya apa dia setelah kerja, macet-macetan dan sebagainya. Tapi Allah panggil lagi dengan adanya sholat asar. Setelah sholat asar, dia kerja lagi sampai jam 5. Ini umumnya. Kemudian macet-macetan, pengen dia sampai rumah tidur langsung. Tapi Allah wajibkan dengan maghrib, dengan isya. Masya Allah. Ya, maka jemaah azani Allah yakum ajma'in. Sekali lagi, semua bentuk perintah, semua bentuk kebaikan ketika kita lakukan, maka otomatis menghapuskan keburukan. Dan ini merupakan bentuk rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, belas kasih Allah kepada kita semuanya, yang wajib kita syukuri. Baik, yang terakhir para jemaah, faedah yang terakhir. Berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tapi ini tidak dalam setiap kondisi. Nah, ini lihat perkataan Syekh Utsaimin para jamaah. Ini perkataan dan fatwa Syekh Utsaimin. Terkadang dalam sebagian kondisi ada manusia yang kita gauli dalam tanda kutip, kita interaksi dengan dia dengan cara tegas, dengan cara yang keras sebagai manusia. Apakah ini berseberangan dengan perintah Nabi berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Secara umum Nabi perintahkan kita bersikap lemah lembut, tidak marah seperti kemarin kita sampaikan, la taghdab. Kemudian apalagi? Penyabar dan lain sebagainya. Tapi tidak dalam setiap kondisi. Ada orang-orang yang memang kita sikapi dia dengan tegas. Ada sebagian kondisi di mana kita terapkan apa? Ketegasan. Bisa dipahami? Seperti apa? Misalnya kita senyum, kita sapa. Tapi ada orang-orang yang ketika dia nggak kapok-kapok maksiat, nggak kapok-kapok, misalnya orang tua kepada anaknya dijutekin, dijudesin, boleh. Kan harusnya senyum, nah begitu kan? Tapi boleh. Dalam sebagian kondisi orang tuanya menerapkan ketegasan, silahkan. Karena melihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, Nabi juga kadang tegas. Kadang Nabi judes dalam tanda kutip ya, judes bukan judes kita. Maksudnya Nabi biarkan. Kadang juga Nabi SAW menggunakan perilakunya ketika melihat sahabat menggunakan gelang yang dianggap gelang tersebut jimat sama Nabi apa? Ditarik, dilempar ke tanah. Coba kalau kita lihat Nabi begitu, Pak, kaget nggak? Nabi gini amat ya? Kan gitu. Coba ustaz gitu, Pak, ada jamaahnya ditarik gelangnya.
kasar juga tuh Ustaz. Dia nggak, tapi tahu, Nabi tahu ini orang memang siap dengan sikap itu. Paham ya? Begitu jemaah rahimani wa rahimakumullah taala. Walaupun hukum asalnya apa? Berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Makanya para jamaah ini sedikit apa namanya, sedikit bocoran ya. Barangkali mendengar kami seperti baik di hadapan, tapi seliweran, misalnya khususnya mantan-mantan santri kami atau mantan-mantan wali santri kami menyampaikan di luar sana, Ustadz galak dan lain sebagainya, karena kami mendidik jamaah yang awam, yang umum dengan orang yang khusus yang memang kita arahkan ke agama yang super ketat, nggak sama kami perlakukan, nggak sama. Dan kami pun begitu mendapatkan dari Binba, saya belajar di Hausunnah Tasikmalaya, di As-Sunnah Cirebon, kemudian di Bandung ada Al-Mawadah dan lain sebagainya. Ini guru-guru saya yang ustadz-ustadz kibar yang diundang safari dakwah kemana-mana, baik, lembut. Tapi kepada kami yang santri beda perlakuannya, beda, galak pak, kasar, nggak ada. Jamaah kalau lihat kaget, begini nih, dua karakternya. Karena tahu mereka mendidik kami harus dengan cara seperti itu. Biar apa? Biar jadi. Makanya dalam dunia pondok sampai-sampai dikatakan apa? Kalau cambuk, kalau pecut itu belum nempel di kulit kita, nggak bisa baca kitab dah. Sampai bahasanya begitu, tapi nggak harus begitu. Ya, maksudnya begitu. Sampai apa? Kalau belum korengan, kalau belum borok, belum gatal-gatal, belum jadi santri itu. Coba yang pernah nyantri itu anak-anaknya pasti pernah korengan dulu tuh. Betul Bapak Ibu? Artinya pernah gatal-gatal dulu tuh. Ya itu keberkahannya di situ. Ya, jadi demikian terapkan Bapak Ibu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu untuk anak-anak demikian. Ada saat dimana kita secara umum bersikap lemah lembut, mengajarkan dengan penuh kasih sayang, tapi ada di mana tegas, di mana ada orang tua apa? Melakukan, menyikapi anak-anaknya dengan tegas. Baik, yang terakhir para jamaah dari poin ini adalah pertanyaan. Apakah akhlak dan karakter itu bawaan atau hasil usaha? Nah, akhlak itu bawaan atau diupayakan? Hah? Bawaan atau diupayakan? Gimana Pak? Tergantung. Tergantung lagi Pak. Jangan tergantung Pak, orang digantung mati Pak nanti Pak. Kalau tergantung tuh tape peyem tuh peyem. Nah itu tape itu. Tergantung terus Pak ya. Dilatih, ada yang bawaan, ada yang dibiasakan. Dilatih, dibiasakan. Ada yang bawaan, ada yang bisa dilatih. Baik, karakter itu atau akhlak itu ada yang bawaan, ada yang dilatih. Enggak semuanya bawaan. Enggak semuanya dilatih. Apa dalilnya? Ketika Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada nama sahabat namanya Ashaj Abdu Qais, ya. Ashaj Abdu Qais. Yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Ashaj tersebut, apakah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadamu sifat lembut dan tenang. Sifat lembut dan tenang. Maka Ashaj bin, sebentar ya.
Asyaj Abdul Qais bertanya kepada Nabi SAW, apakah dua sifat ini aku terlahir dengannya atau karena aku upayakan? Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan engkau terlahir dengan dua sifat tersebut. Maka kemudian Asyaj Abdul Qais mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala ma yuhibbullah. Sesungguhnya aku memuji kepada Allah yang telah menjadikanku terlahir dengan karakter yang Allah cintai. Artinya apa berarti? Ada orang yang memang bawaan lahirnya, bawaan karakternya baik. Ada nggak? Kenyataannya kan demikian, tenang gitu Pak ya. Tapi ada orang yang apa? Terlahir tidak baik. Tapi itu tidak baik karakternya. Tapi itu bisa diupayakan. Ya, jadi itu bisa diupayakan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan hadisnya. Innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu didapat dengan belajar. Nggak ada orang lahir tiba-tiba jadi ulama, nggak ada. Nggak ada orang lahir tiba-tiba jadi pinter. Misalnya tiba-tiba lahir qala Allah qala Rasul, kaget orang tuanya sudah. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena orang itu harus belajar. Tapi ada, kalau bicara IQ-nya memang beda-beda. Tapi yang IQ-nya tinggi harus belajar nggak? Tetap dia dapat ilmu, nggak bisa sebagaimana pemahaman sebagian orang ada ilmu laduni. Tiba-tiba pintar, tiba-tiba dapat wahyu, wahyunya dari syaitan. Ya, nggak bisa. Kemudian apa kata Nabi? Wa innamal hilmu bittahallum. Dan hanya saja kelembutan itu dengan apa? Dengan mengupayakan kelembutan. Artinya ada orang yang memang terlahir karakternya mudah, gampang, ringan bagi dia untuk bersikap lemah lembut, tapi tidak bagi sebagian yang lainnya. Nah, ini hadis ini menunjukkan para jemaah bahwasanya ini berseberangan dengan psikologi barat yang mengatakan karakter itu tidak dapat berubah. Makanya psikiater dan psikolog itu, ya, ilmu psikolog itu nggak semuanya harus didengar. Saya katakan dengan tegas, nggak semuanya harus jadi patokan dalam agama kita. Yang benar dan tidak menyalahi agama kita silahkan diambil. Tapi kalau yang tidak maka buang. Apalagi kalau itu yang menyalahi dan berseberangan dengan syariat Islam. Karena tidak sedikit jamaah saya, murid-murid saya, bahkan saya pernah punya santri, dia lulusan dari jurusan psikolog, dan dia sering sampaikan, Ustaz, banyak menyalahi, ya, banyak menyalahi. Makanya ada orang dia cita-cita mau apa nanti jurusan kuliahnya psikologi, ya, dengan harapan apa? Dengan harapan kalau orang punya masalah dia bisa kasih solusi. Dia dapat masalah nggak bisa kasih solusi juga untuk dirinya sendiri. Paham ya? Nah, itu banyak ternyata ilmunya diambil dari Allah alam. Saya dapat kabar dari mereka ya. Banyak dipraktekkan dan diambil sampelnya itu dari apa? Dari hewan. Nggak tahu, saya coba yang pernah di ilmu psikologi apakah benar demikian atau tidak, ya, penelitiannya silahkan digali lagi. Tapi intinya kalau salah jangan diambil, kalau benar ya silahkan, karena patokan kita, kacamata kita adalah apa? Islam, ya, kacamata kita Islam, bukan barat, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan masuk di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-19. Baik, hadis yang ke-19
adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Nah, perlu kita sedikit sampaikan bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas ini adalah seorang anak sejak muda ya, yang di usia mudanya sudah sangat banyak menimba ilmu dari Nabi SAW. Dari usia mudanya, usianya penuh dengan keberkahan, dan bahkan beliau adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat. Padahal beliau paling muda dalam tanda kutip. Tapi kalau dalam dunia ilmu tafsir, maka beliau yang paling ahli dibandingkan yang lainnya. Yang lain bukan gak paham, yang lain bukan gak ahli, tapi Ibnu Abbas lebih dikedepankan. Kenapa? Karena pernah didoakan oleh Nabi SAW. Makanya para orang tua, juga para guru, jangan lupa doakan anaknya, anak biologisnya, dan juga anak didiknya, didoakan sebagaimana doa yang disampaikan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Beliau pernah berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, perdalam pemahaman dia tentang agama. Itu doa Nabi kepada siapa? Ibnu Abbas. Ya Allah, jadikan dia paham benar-benar mendalam urusan agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Maka doa Nabi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjadi ahli fikih, ahli agama, dan juga ahli tafsir. Nah, Ibnu Abbas ini, para jamaah sekalian, azani Allah wa ikum ajmain, beliau wafatnya Nabi itu, ini saking mudanya, wafatnya Nabi SAW itu usia beliau sekitar 15-16 tahun. Bayangkan, tapi sudah apa? Sudah ahli tafsir. 15-16 tahun Nabi wafat, tapi beliau sudah banyak menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, dalam hadis ini para jamaah sekalian, qala, beliau berkata. Jadi yang menyampaikan hadis ini siapa? Ibnu Abbas. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi SAW. Suatu ketika aku pernah di belakang Nabi SAW. Suatu hari aku pernah di belakang Nabi SAW. Dan di sini makna hadisnya bisa jadi ada beberapa tafsiran. Bisa jadi maksudnya berjalan di belakang Nabi, bisa jadi menunggangi tunggangan bersama Nabi, boncengan. Ya, tapi inti daripada faedahnya bukan itu. Inti faedahnya adalah isi hadisnya, isi wasiat Nabi SAW. Faqala, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW pada hari tersebut di mana aku sedang bersama beliau, Nabi berkata, ya ghulam, saya baca dulu sampai akhir ya. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Wa fi riwayatin ghairu Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Bisa cepat begitu? Lebih cepat bisa juga ya. Bisa karena biasa. Kalau biasa gampang. Ya, karena kalau nggak biasa, saya banyak ngajar bahasa Arab teman-teman ya.
Baca bahasa Arab hadis kayak Quran. An Ibni Abbas, Abdullah ibni Abbasin kuntu ya, karena nggak biasa, maka saya sering tegaskan. Sering baca, insya Allah gampang ya. Apalagi Bapak Ibu, di puncak ada namanya Ma'had Wadi Mubarak. Ya, di sana sering ada daurah-daurah masyayikh, yaitu baca hadis seperti menghatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya. Saya ikut waktu itu yang Sunan Abu Dawud dalam sepekan itu, satu kitabnya tebal segini. Ya, jadi pagi, siang, malam. Bahkan syekhnya bilang, antum masih kuat? Kalau ana masih kuat. Jamaahnya ampun syekh. Besok aja syekh. Jadi masya Allah ya. Syekh Akram Bukhari namanya, pengisi di Madinah juga. Itu yang pembaca hadisnya kita nggak ngejar Pak. Wah gini harus gini, kalau ngantuk dikit udah di lembar ketiga apa keempat gitu Bang. Karena bacanya An Ibnu Abbas bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu akhlan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni a'lamu kalimatin ihfadillah hafati ya hafadillah tajidu judaka idza sa'alta fasil wa idza sta'anta fas'al billahi wa 'ala man al-umata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataballahu 'alaika wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad kataballahu 'alaika wa rafi'atil akram wa jafatis suhuf. Seperti itu bacanya. Karena bukan Quran, jadi nggak usah pakai makhraj. Benar seperti itu. Kalau saya bisa seperti itu, yang hafal saya bisa. Oh, ini hafal, pernah hafal. Ya, tapi kalau yang nggak hafal, luar biasa. Ya, karena memang kalau lama ya nggak akan kelar itu. Baru syekhnya mensyarah. Baik. Para jamaah sekalian, azan ya Allah wa yakum ajma'in. Ini wasiat, ini nasihat Nabi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Masya Allah ya. Kalau kita gali ini nggak cukup dalam satu pertemuan, karena isinya luar biasa. Baik. Yang pertama, kata Nabi apa tadi? Ya ghulam, wahai ananda, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Ini yang pertama. Langsung ya. Kita nggak terjemahkan dulu semuanya, langsung kita bahas. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa artinya? Artinya kata para ulama, yaitu menjaga agama Allah. Karena kalau artinya jagalah Allah, pertanyaan, apakah Allah butuh dijaga sama kita? Tidak. Tapi maksudnya apa? Jagalah Allah, jagalah agama Allah. Maksud dari jagalah agama Allah apa? Amalkan agama Allah. Jagalah agama Allah, maksudnya jagalah Allah, artinya jagalah agama Allah dan juga jagalah batasan-batasan Allah. Bagaimana caranya jaganya batasan-batasan Allah? Yaitu dengan cara satu. Nah, ini maksud menjaga agama Allah yang pertama satu. Dengan cara kita belajar. Jadi Bapak Ibu, hadirnya Bapak Ibu di majelis ilmu, hadirnya kita semuanya di sini, ini merupakan bagian bentuk menjaga agama Allah. Cara menjaga agama Allah dengan kita belajar. Kalau kita nggak belajar, ya nggak terjaga agama Allah. Kemudian setelah belajar, apa yang dikerjakan? Diamalkan. Makanya cara paling jitu agar kita tidak lupa dengan sebuah amalan, ya diamalkan. Ada hadis yang kita dengar, diamalkan, nggak akan lupa. Tapi kalau sekedar dengar, dicatat, lupa. Tapi kalau diamalkan, kita nggak lupa Pak. Sholat sehari 5 waktu, nggak lupa. Kenapa? Diamalkan. Kita nggak lupa kalau sholat jenazah demikian caranya. Kenapa? Diamalkan. Coba kalau belajar teori, saya sering Bapak Ibu dulu ketika belum terjun di medan dakwah dan nggak banyak sholatin jenazah, nggak ngurusin jenazah, apa yang terjadi? Belajar Bapak Ibu hadisnya, dihafal, tapi pas praktek lupa. Ini berapa takbir kedua apa bacanya, betul atau tidak? Apalagi kalau jarang.
Ya. Kemudian apalagi misalnya sholat gerhana kan jarang-jarang tuh. Lupa tuh. Ya, tapi kalau belajar diamalkan, insya Allah nggak lupa. Dan kemudian didakwahkan. Ya. Cara menjaga Allah apa? Didakwahkan. Nah, kalau kita menjaga Allah para jamaah sekalian, maka Allah akan menjaga kita. Kalau kita jaga agama Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah. Penjagaan Allah, Bapak Ibu sekalian, ada dua. Penjagaan yang Allah berikan kepada hambanya itu ada dua macam. Yang pertama penjagaan yang sifatnya umum. Yang kedua penjagaan yang sifatnya khusus. Yang pertama sifat umum, yang kedua yang sifatnya khusus. Gimana maksudnya? Penjagaan umum itu gimana maksudnya? Dijaga dari sakit, ya, dijaga dari pencurian, dijaga dari pemukulan, pembunuhan. Itu penjagaannya umum. Kenapa dikatakan umum? Karena orang yang gak soleh pun Allah kasih itu. Bahkan orang kafir pun dijaga sama Allah dalam hal itu. Betul atau tidak? Orang kafir dikasih sehat sama Allah, berarti dijaga dari sakit. Itu siapa yang kasih? Allah. Tapi itu umum, gak khusus. Makanya maaf dalam tanda kutip, jangan terlalu bangga. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar dikasih sehat, Fir'aun pun sehat, Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar dikasih sehat, bangga dengan sehat, Fir'aun juga sehat. Berarti Fir'aun harus lebih bangga daripada kita kalau begitu. Nah, maka sehatnya dalam hal apa yang itu harus kita tanyakan. Bukan alhamdulillah sehat. Betul, alhamdulillah. Tapi sehatnya untuk apa? Kalau sehatnya seperti orang kafir, ya sehatnya terkutuk. Kenapa? Karena sehatnya semakin kufur sama Allah. Sehatnya nggak menjadikan dia semakin taat kepada Allah. Sehatnya tidak dilakukan di dalamnya nilai-nilai keimanan. Maka untuk apa sehat dia? Nggak ada. Nggak ada kebaikan untuk sehatnya. Yang kedua, penjagaan yang sifatnya khusus. Contohnya apa? Dijaga oleh Allah iman kita, Islam kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyimpangan kesesatan. Jadi para jamaah perhatikan, ketika Rasul mengatakan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Perhatikan, di antara karunia dari Allah yaitu ketika Allah menjaga agama kita, menjaga kita dalam urusan agama kita, yaitu kita dijaga oleh Allah dari penyimpangan dan kesesatan. Ini luar biasa nikmatnya Bapak Ibu. Tadi saya katakan betapa banyak orang di usia mudanya kenal sunnah, berjalan istiqomah di atas jalan hidayah sunnah, tapi tuanya menyimpang jadi orang sesat. Ada atau tidak? Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita semuanya. Semoga Allah lindungi kita semuanya dari kesesatan dan penyimpangan. Ini terjadi para jamaah. Makanya bagaimana caranya agar kita tidak menyimpang? Jaga agama Allah. Dengan kita belajar, dengan kita mengamalkan, dan kita dakwahkan. Dan kita dakwahkan. Kenapa? Karena semakin kita menjaga agama Allah, semakin Allah juga melimpahkan hidayahnya kepada kita. Dalilnya surat Muhammad ayat yang ke-17. Ini dalilnya, patokannya Bapak Ibu. Bagaimana kiat agar terjaga dari penyimpangan dan kesesatan, tidak terjatuh dan kemudian menjadi orang-orang yang menjadi pelaku kebid'ahan, pelaku kesyirikan, pelaku kemunafikan, pelaku kemaksiatan dan lain sebagainya. Caranya adalah menjaga agama Allah. Ada hidayah dari Allah, ada petunjuk dari Allah, dijaga. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-17. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang menjalankan petunjuk,
maka mereka diberikan tambahan petunjuk dan mereka diberikan ketakwaan, dan Allah karuniakan kepada mereka ketakwaan. Makanya dari ayat ini menunjukkan kalau datang petunjuk kepada kita, bimbingan kepada kita, kebaikan kepada kita, jaga agar Allah nanti menjaga agama kita sehingga kita dihindarkan dari petaka yang namanya penyimpangan dan kesesatan. Ya, ini sering kita sampaikan, ulama murtad, ulama yang tadinya pembela sunnah jadi apa? Penyerang sunnah, pembubar kajian sunnah. Banyak. Yang tadinya dia di barisan orang-orang yang membela sunnah, sekarang di barisan orang-orang yang menentang sunnah. Itu nyata dalam kehidupan saya, melihat dengan mata kepala dan saya mendengar dengan telinga sendiri, bukan katanya-katanya. Bukan, ini nyata. Dan selalu kalau kita melihat hal demikian, puji Allah karena Allah masih memberikan kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah. Ada doanya Bapak Ibu, ini harus dihafalkan. Nanti coba ya kami share di grup, insyaallah. Yang belum masuk grup boleh minta ke panitia untuk dimasukkan ke grup. Allahumma alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi, atau mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang engkau ujikan kepada dia, disesatkan, disimpangkan dan lain sebagainya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila, dan engkau telah memberikan karunia di atas hamba-hambanya dengan karunia yang sangat besar. Itu doanya. Ya, jadi kita diselamatkan dari penyakit, diselamatkan dari penyimpangan, dari kesesatan. Puji Allah. Agar apa? Agar Allah tetap senantiasa menjaga kita di atas keistiqomahan. Baik, kemudian kalimat yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ini satu makna dengan kalimat sebelumnya. Nah, tapi penjelasannya para jemaah, jagalah Allah maksudnya apa berarti? Jagalah agama Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita untuk apa? Untuk menunjukkan kita kepada kebaikan. Ya sama kayak kita punya temannya jauh, dengan teman yang suka bantu kita ada di hadapan kita. Beda enggak? Beda Pak. Ketika Allah jauh dari kita, bagaimana Allah menolong kita? Tapi kalau ketika kita dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita, ada di hadapan kita, maka Allah ada di hadapan kita untuk membantu kita menunjukkan kepada kebaikan. Allah menjadikan kita semakin dekat dengannya. Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada keburukan. Ini maksud daripada Allah ada di hadapan kita. Makanya kalau kita meminta tolong kepada Allah, Allah akan ada di hadapan kita dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Makanya tidak ada yang akan mencukupi kehidupan kita kecuali Allah. Ya, makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal. Firman Allah surat Al-Anfal 64. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Surat Al-Anfal ayat 64. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi, cukup Allah sebagai penolongmu. Jadi kalau Allah sudah satu-satunya menjadi zat yang menolong kita, maka sudah cukup, nggak perlu orang lain lagi. Siapapun kita nggak butuhkan kalau Allah sudah ada di hadapan kita. Baik, kemudian kalimat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah.
maka jangan minta kepada makhluk dalam perkara yang mereka tidak mampu lakukan, kecuali perkara tersebut memang hanya mampu Allah yang kabulkan. Dan kalau, perhatikan, jadi kalau kadang ada pertanyaan, Ustaz, ini benar-benar nggak boleh kita minta sama makhluk. Kalau kita minta sama makhluk dalam perkara yang diizinkan dan dibolehkan, diperkenankan oleh syariat Islam, minta sama makhluk, maka ingat, makhluk tersebut hanya menjadi sebab, bukan pusat yang memberikan bantuan kepada kita. Misalnya siapa? Anak minta sama orang tua, boleh atau tidak? Ya boleh, haknya dia. Apalagi anak yang belum balik. Ya kan, lihat, Ibnu Abbas kan diajarkan sama Nabi, minta. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Oh, berarti nggak boleh dong anak minta sama orang tuanya. Boleh. Tapi ingat, ketika seorang anak minta sama orang tuanya, atau siapapun kita meminta kepada siapapun makhluk yang kita minta, ingat, makhluk tersebut hanya sebab. Kalau Allah nggak takdirkan, siapapun yang kita minta nggak akan bisa memberikan bantuannya kepada kita. Jadi hakikatnya siapa yang memberikan bantuan? Allah. Hakikatnya Allah yang memberikan sebab. Nah, jalannya lewat makhluk. Karena sangat mungkin Allah mencegah hamba tersebut tidak memberikan kebaikannya kepada kita. Betapa banyak orang yang datang mengetuk pintu sana, mengetuk pintu sini minta bantuan, tapi nggak sampai juga bantuan. Kenapa? Karena Allah yang menahan itu. Ya, sebagaimana ketika kita nggak ngetuk pintu sana, nggak ngetuk pintu sini, nggak minta ke sana, nggak minta ke sini, tapi datang langsung pertolongan dari Allah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Dan banyak itu terjadi dalam kehidupan. Baik, kemudian kalimat yang keempat. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolongnya kepada Allah. Karena di tangan Allah lah segala bentuk kekuasaan, segala bentuk kepemilikan, di tangan Allah semuanya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Jangankan bantuan sedikit, ini langit bumi punya Allah semuanya. Jangankan urusan yang sepele, urusan yang kecil bagi Allah, bagi kita besar. Bagi Allah kecil. Ini langit bumi Bapak Ibu milik Allah. Kita tinggal minta. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita murnikan dalam hati kita minta tolong sama Allah, maka pasti Allah akan menolong kita. Dan kalaupun kita minta tolong sama makhluk, makhluk tersebut hanya sebab. Bapak Ibu, kita minta tolong, Ustaz minta tolong, Fulan minta tolong, Fulanah minta tolong. Kalau Allah cegah, maka gak akan bisa mendatangkan pertolongan kepadamu. Tapi kalau Allah takdirkan, ingat, dalam hati kita keyakinan, ini Allah yang menjadikan sebab melewati orang tersebut. Gak boleh ada keyakinan, oh dia yang bantu saya. Jangan. Yang bantu saya siapa? Allah. Yang bantu kita adalah Allah. Karena tanpa Allah ini orang gak bisa juga jadi sebab. Ini keyakinan semuanya Bapak Ibu. Ini akidah. Ini tauhid. Walaupun kita belajar hadis, tapi isinya apa? Tauhid, keyakinan kita. Yang menjadikan penyebab itu sampai kepada kita siapa? Allah. Jalannya lewat makhluk. Makanya kalau ada orang yang minta kepada makhluk, minta tolong sama makhluk, ini menunjukkan akan kecacatan dan kekurangan dalam tauhidnya. Karena hakikatnya seorang hamba minta sama Allah dalam perkara apapun, yang kecil maupun yang besar, yang kecil maupun yang besar, yang mudah ataupun yang gampang, yang susah, yang mudah ataupun yang susah, minta sama Allah. Dulu para ulama jamaah ini saking hati mereka bertawakal kepada Allah, minta garam itu bukan sama tetangga, sama Allah. Ya Allah, minta garam ya Allah. Kira-kira kalau pandangan kita hina nggak minta sepele sama Allah? Kok kayak gini doang minta sama Allah? Kan begitu ya? Tapi tidak dalam ilmu tauhid. Minta garam pun dia sama Allah. Ya Allah garam ya Allah. Ya Allah garam di dapur habis ya Allah. Nah gitu, ngadu dulu sama Allah. Nanti yang nyampe ini lewat siapa? Suami. Gitu. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah ibu-ibu belajar ya sejak sekarang.
bumbu habis, sayur habis, uang di dompet habis, beras mahal, cabai mahal. Saya kemarin nemenin istri, saya bonceng, ayo belanja, kaget saya. Mahal semuanya ya. Selama ini saya kira cuma gosip aja ibu-ibu gitu ya. Ternyata mahal. Udang yang biasanya 70 sekarang 80.000. Ya. Apalagi saya belanja ya, pokoknya banyak lah. Daging sapi yang biasanya 100 berapa sekarang 135.000. Nah, ini namanya bapak rumah tangga, Bapak Ibu. Kalau bapak hanya sibuk di kantor, nggak pernah nganterin istrinya, nggak akan tahu. Ya, tahunya cuma ngeluh aja. Kok minta lagi? Kok minta lagi? Ya memang sedang pada mahal. Dan yang kita kasihani adalah orang-orang yang di bawah. Ya, kalau kita yang Allah kasih kemampuan, masih sanggup, walaupun kaget, masih sanggup. Tapi perhatikan orang-orang di bawah. Ya, perhatikan orang-orang yang di bawah kita, yang susah, yang sulit, yang makan untuk hari ini saja dia ngutang. Jangankan mikirin untuk besok, hari ini aja dia ngutang. Ada nggak seperti itu? Ada, ya. Makanya ini sekaligus saya mengumumkan Bapak Ibu, saya lupa. Ini saya nggak rencana Bapak Ibu. Ini mumpung Allah ingatkan saya. Tadinya saya mau share di grup, ya. Yang apalagi biasanya Bapak Ibu kan kadang punya keyakinan zakat itu dikeluarkan Ramadan ya, atau nanti kapan menjelang Idul Fitri itu zakat mal ya. Maka Bapak Ibu yang punya zakat mal boleh salurkan melalui kita. Nanti kita bikin wadahnya, karena wallahi Bapak Ibu, wallahi saya sudah keluarkan. Ya, saya sudah keluarkan. Saya bukan motivasi orang kemudian saya nggak nyumbang, nggak. Saya sudah berusaha nyumbang dengan harta saya sendiri. Ya. Saya ada beberapa orang, 4 atau 5 orang yang makan untuk hari besok dia mikir dulu. Ya, benar ini. Wallahi saya tahu kondisinya. Bukan keluh kesah kepada saya, tapi saya tahu. Tolong pinjemin uang buat makan besok. Tahu saya beberapa orang dari jamaah kita sendiri itu. Ya, alhamdulillah saya bantu nih, silahkan beli beras, silahkan begini. Tapi kalau saya yang bantu saja nggak mencukupi kehidupan dia untuk mungkin beberapa hari atau beberapa pekan atau beberapa bulan ke depan. Yang dia punya anak, dia punya kehidupan yang harus dipenuhi. Dan saya ingin sampaikan Bapak Ibu, zakat saya lebih condong pada patokannya pakai perak. Jadi Bapak Ibu yang punya di tabungannya 20 juta itu sudah keluar zakatnya. Ya, jangan nunggu pakai emas. Emas 85 gram. Kalau sejutanya berarti nunggu 85 juta dulu ada tabungannya. Ya. Kalau pakai perak tidak. Perak kan 200 sekian gram lah. Silakan dihitung berapa belas juta itu sudah keluar zakatnya. Dan nggak besar, cuma 2,5%. Nah, boleh silakan disalurkan ya nanti ya. Ini kan bukan bicara bisnis, ini bicara agama zakat. Ya boleh salurkan kepada kami, dan kami akan salurkan kepada orang-orang yang benar-benar susah. Saya tahu itu orang-orang benar-benar susah, yang bahkan hutang ke sana kemari. Ya, hutang ke sana kemari. Nah, ini kalau kita menutup mata pura-pura nggak dengar, kita akan ditanya sama Allah nanti. Saya takut, Pak. Ada tetangga, ada orang yang kita kenal kelaparan, kita nggak peduli, ditanya sama Allah. Padahal kita mewah, empuk dengan mobil kita, nyaman dengan ranjang kita, sejuk dengan AC yang ada di rumah kita, ditanya nanti sama Allah. Diazab kita Bapak Ibu sama Allah kalau kita dengar ada tetangga, ada orang yang kita kenal dan susah, kemudian kita nggak peduli, ditanya sama Allah. Ya, wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Ingat Bapak Ibu, nanti saat kita pelik, susah, ribet, apapun urusannya, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama kita menolong orang lain. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, zakat boleh dimajukan. Sekalipun belum haul, boleh dimajukan. Ya, misalnya haulnya Syawal nanti. Dengar orang susah, boleh Ramadan atau boleh Syaban ini dikeluarkan, boleh. Nah, nanti tinggal ketika Syawalnya diperhitungkan, kalau zakatnya berkembang, kalau hartanya berkembang ternyata zakatnya masih kurang, ya nanti tinggal ketika haulnya dikeluarkan lagi sempurna. Begitu caranya, ya.
Jadi kalau nisab itu adalah prinsip utamanya, nisab keluar zakat wajib. Tapi kalau haul nggak mesti. Jadi boleh orang sebelum waktunya dikeluarkan zakatnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tadi kita sampai mana? Kalau kamu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ingat kalau ada orang yang nolong kita, Bapak Ibu, ingat langsung hati kita terpautnya sama Allah dulu. Tersambungnya, terkoneksinya sama Allah dulu. Allah yang menjadikan pertolongan ini sampai kepada saya. Walaupun jangan lupa syukur kepada orang yang menjadi jalan penyebab sampainya pertolongan Allah kepada kita. Dari sini para jamaah sekalian, azan ya Allah ya kemajma'in, ingat ya, bahwasanya seringkali pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sedang menghadapi masalah datang di penghujung jalan, bukan di persimpangan jalan. Jadi siapapun Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah hutang pihutang, masalah dengan anaknya, dengan pasangannya, dengan siapapun, ingat Nabi Yunus nggak pernah nyangka bisa keluar dari perut ikan, sebelumnya nggak pernah nyangka. Nabi Ibrahim alaihi salam nggak pernah mengira kalau ternyata ketika beliau ditelanjangi oleh kaumnya, dilemparkan ke api yang besar, apinya kemudian menjadi penyejuk, menjadi dingin dan keselamatan bagi dia. Demikian pula dengan Nabi Musa alaihi salam, beliau nggak pernah menyangka lautan yang ada di hadapannya sudah mentok, ternyata bisa terbelah di tengahnya menjadi jalan keselamatan dan kemudian menghancurkan para musuhnya. Kenapa semua mereka mendapatkan pertolongan dari Allah? Apa jawabannya? Cuma satu. Kenapa semua mereka ketika mereka dihimpit dengan kesulitan, di mana mereka sudah mentok, tapi pertolongan Allah datang kepada mereka? Jawabannya cuma satu, karena mereka yakin sama Allah. Karena mereka yakin sama Allah, kalau Allah pasti menolong, pasti memberikan solusi dari setiap permasalahan. Jadi ini sesuai dengan tema judul kita, solusi dan jalan keluar akan tiba, akan datang. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bahkan terkadang atau bahkan seringkali pertolongan, solusi, jalan keluar yang datang kepada kita itu di saat semua peluang itu tertutup. Dan itu pernah saya alami dalam hidup saya. Saya datang ke sana, ke Ustadz Fulan, datang ke sana, curhat ke sana untuk cari solusi. Sampai saya telepon ke sana kemari. Gimana saya keluar dari permasalahan ini? Maka saya diingatkan, padahal saya tahu hadis ini, saya hafal betul hadis ini. Bahkan semua hadis dalam Arba'in Nawawi itu menjadi kewajiban ketika kami SMA kelas 1 itu harus hafal. Distorkan dalam satu kali duduk. Dan itu kami haruskan juga di pondok kami. Saya hafal, tapi kadang begitu, ketika permasalahan itu ada pada kita, kita sering lupa sama Allah, betul nggak? Kita sering lupa datangnya, ini siapa yang saya harus datangi ya? Ustadz siapa yang saya harus curhati ya? Betul, nggak masalah curhat untuk mendapatkan solusi, nggak masalah. Tapi kita sering lupa Allah tempat mengadu kita. Maka saat saya telepon salah seorang ustadz ini nggak kibar-kibar amat nggak, ya. Saya telepon, Ustadz, saya punya masalah gini, kira-kira apa Ustadz ya? Dia dengan sangat mudah, yang mana jawaban ini saya pernah jawabkan kepada orang lain, saya pernah yakini dalam hati saya, tapi karena saking peliknya permasalahan tersebut, sehingga membuat saya lupa dengan itu semuanya. Maka dia mengatakan, Ustadz, kalau masalah ini antum nggak bisa telepon Ustadz siapapun ustadznya, antum cuma bisa ngadu sama Allah. Langsung merasa tertampar dan terpukul saya, Bapak Ibu. Iya ya, kenapa nggak ngadu sama Allah? Lupa kita sama Allah. Ini wallahi saya pengalaman pribadi.
Langsung itu dia mengatakan, Ustaz, masalah ini antum nggak bisa ke siapa-siapa, sama Allah aja. Maka Bapak Ibu demikian. Terkadang pertolongan Allah itu datang di penghujung jalan, di saat semua peluang itu sudah tertutup, tapi Allah pasti akan berikan pertolongan dan solusi kepada kita dari setiap permasalahan. Maka kuncinya semua satu apa? Yakin dan bertawakal kepada Allah. Katakan dalam diri kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan sekadar di lisan, tapi itu diiringi dengan penuh keyakinan dalam hati. Hasbunallah, cukup Allah. Nggak perlu fulan, nggak perlu fulana, nggak perlu si kaya itu, nggak perlu si motivator tersebut, nggak perlu. Hasbunallah, cukup dalam masalah ini Allah. Wa ni'mal wakil, dan yang mewakili ini adalah sebaik-baiknya ada Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bapak Ibu, yakin. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita semuanya. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah taala, lihat penegasan dari kalimat yang kami sampaikan ini. Di kalimat yang kedua kata Nabi, wa'lam, ketahuilah, annal ummah, kalau seluruh umat itu lawijtama'at, mereka berkumpul ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk mendatangkan manfaat, mendatangkan sesuatu yang memberikan manfaat padamu, lan yanfa'uka, manfaat itu tidak akan sampai kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali sesuatu itu sudah tertulis, sudah tercatat takdirnya untukmu. Nah, lihat ini penegasan Bapak Ibu. Ketuk sana, ketuk sini, menengadahkan tangan ke sana ke sini, curhat sana dan ke sana ke sini. Mereka datangkan solusi bagimu, tidak akan sampai itu solusi kecuali solusi itu memang sudah ditakdirkan kepada kita. Ya. Gak akan sampai kecuali apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Maka kalimat ini menunjukkan dan memotivasi kita untuk apa? Agar kita hanya bergantung kepada Allah. Allah pemilik takdir, Allah penguasanya. Maka kita minta tolong ke sana kemari, kalau Allah belum takdirkan ya nggak akan sampai. Sakit datang ke ahlinya, datang ke dokter sana kemari, nggak akan sembuh kalau Allah belum sembuhkan. Tapi ikhtiar tetap dijalankan, doa tetap dimunajatkan. Yang paling penting hati kita yang menyandarkan kepada Allah. Hati kita yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalimat yang keenam, wa ini jatama'u, kalau mereka berkumpul ala ayadurruka bisyai'in, berkumpul untuk bubarin kajian, berkumpul untuk mengancam kita, berkumpul untuk membahayakan kita, lam yadurruka, enggak akan bisa mereka membahayakan kita kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Jadi kalau Allah takdirkan terjadi. Jadi kalau sudah terjadi apa? Kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, dan kalau Allah berkehendaki terjadi. Kalau Allah nggak kehendaki nggak terjadi. Jadi bukan sekali dua kali pemandangan yang sedang viral ini jadi berita nasional kan ya. Bukan sekali dua kali, ini sering. Ya, dan kami juga pernah, apalagi jamaah yang ikuti saya dari awal semenjak kami merintis di Bogor, ancaman seperti ini bukan sekali dua kali. Sedang kajian diancam untuk dibubarkan pernah saya. Yang pernah, ada yang mungkin pernah hadir. Jadi dikirim kertas pertanyaan, ternyata ancaman di situ. Bubarkan kajian sekarang, kalau enggak hati-hati apa yang terjadi nanti. Ini saya lanjutin aja. Pernah itu, saya kira pertanyaan ternyata apa? Ancaman, bubarkan kajian sekarang. Pernah terjadi, tapi ya lanjut aja. Ya, langsung teman-teman dia pulangnya jaga-jaga dan lain sebagainya. Ya besoknya saya subuh malam keluar motoran sendiri aja. Kalau kenapa? Kalau itu sudah Allah takdirkan, ya saya celaka mau gimana juga. Mau pas pampres yang jaga juga ya celaka juga. Ya, pas pasukan pengamanan apa? Ustadz gitu ya.
pas pempus, nah gitu. Jangan pas mampus, jangan ya. Itu ya tetap mau siapa yang jaga, kalau Allah sudah takdirkan terjadi juga bahaya kepada kita. Nggak dijaga, kalau Allah nggak takdirkan itu bahaya, nggak akan sampai kepada kita. Nah, demikian Rasul dulu kan, Rasul gimana dulu? Rasul dijaga sama para sahabatnya dan lain sebagainya, tapi Rasul ya jalan sendiri. Diusir, dilukai, dicaci, dilempari, ya terjadi luka juga. Kenapa? Sudah Allah takdirkan kepada beliau demikian. Diracuni, terjadi, sudah Allah takdirkan kepada beliau demikian. Dan semuanya pasti ada hikmahnya dalam kehidupan kita. Kemudian apa kata Nabi SAW? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Jadi takdir sudah rapi, dicatat rapi sama Allah, sudah kering tintanya, nggak akan bisa berubah, nggak akan bisa berubah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Insyaallah penggalan hadis berikutnya kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Dari hadis ini sangat banyak ya, sangat banyak faidah yang bisa kita petik. Di antaranya adalah tentang tadi bagaimana meraih penjagaan dari Allah yang khususnya bersifat khusus, terutama bersifat khusus. Terutama bagaimana Allah menjaga iman Islam kita masih ada dalam diri kita. Terutama bagaimana Allah menjaga agar kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat dan menyimpang. Karena tidak sedikit orang yang menyimpang dari jalan Allah di usia-usia akhir kehidupan. Kenapa? Berarti dia kurang menjaga agama Allah. Dan sering saya tegaskan Bapak Ibu, bukan sekedar belajar, bukan sekedar mengamalkan untuk diri kita, tapi jadilah orang-orang yang punya peran dalam dakwah ini. Dengan waktu kita, dengan tenaga kita, atau dengan harta kita, bantu dakwah ini. Kalau kita tidak bantu, Allah nggak butuh sama kita Bapak Ibu. Cuma dampaknya nanti kepada Anda sendiri. Allah butuh dakwah kita nggak? Nggak, Allah nggak butuh saya. Allah nggak butuh para dokter yang dakwah, itu nggak butuh. Bahkan Allah nggak butuh nabi yang berdakwah, Allah nggak butuh. Tapi nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW yang butuh kepada dakwah. Sama seperti kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah nggak butuh Bapak Ibu, harta-hartanya nggak butuh. Tapi ketika Bapak Ibu mengeluarkan harta, meluangkan waktu untuk dakwah ini, mengeluarkan tenaga untuk dakwah ini, kita yang butuh. Jadi kalau kita menganggap Allah butuh kepada kita, tidur aja. Kenapa? Karena dengan tidurmu gak akan ngaruh juga sama dakwah ini. Kenapa? Sekali lagi, yakin kita yang butuh dakwah ini. Saya berdakwah, saya yang butuh dengan dakwah ini. Kenapa? Dengan dakwah ini Allah subhanahu wa ta'ala, saya berharap kepadanya agar Allah menjaga agama saya. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu, ingin agar agama kita semuanya dijaga sama Allah, bukan sekedar belajar, bukan sekadar mengamalkan, tapi juga punya peran dalam berdakwah. Nggak bisa ceramah, dukung penceramahnya, dukung dakwahnya, dukung komunitasnya. Saya bukan minta dukungan untuk komunitas ini, bukan. Tapi dimanapun kita berada, misalnya ada Bapak Ibu yang pulang kampung, ada ustadz yang di kampung yang nggak dikenal, kemudian dia ekonominya sulit, tapi dia semangat dalam berdakwah, bantu dia. Nah, ini yang sering dilupakan adalah apa? Dai-dai di pedalaman. Masya Allah, ya. Nah, maka ya kita harus punya peran dakwah. Dan kami juga ya berupaya insya Allah menjadi wadah. Ya, ini hanya sekedar komunitas, bukan ormas kita ya. Bukan hanya sekedar komunitas. Bukan madhab kita, madhab taib gitu ya. Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Taibi, nggak ada. Ya, nggak, ini hanya sekedar wadah saja. Dan mudah-mudahan tetap punya andil untuk Islam, bermanfaat untuk kaum muslimin,
dan semoga menjadi wadah yang bisa menyebarkan sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, azanillahu ikum ajmain, tidak terasa waktu kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Ya, saya sudah padahal sudah sengaja bawa tab ini, ada buku fadilah amal ya, tapi qadarullah nggak sempat lagi ya. Ada sebagian ibu-ibu saat sudah capek-capek bawa berat-berat, nggak dikaji lagi. Ya, jangan lupa ya, insya Allah pahala ibu yang makin berat bawaannya makin besar pahalanya. Ya. Nah, nanti makanya kalau nanti upayakan ya 9:30 tolong diingatkan. Ya, tolong diingatkan jadi bisa, atau misalnya 10:15. Jadi saya bisa bahas kitab yang fadilah amalnya itu ya. Karena kadang lupa ya, kita ngomong lupa kita. Baik, silakan kalau ada yang ingin tanyakan, baik secara langsung ataupun lewat tulisan, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa pengertian sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang? Oh jelas ya, pengasih penyayang jelas maknanya. Allah mengasihi hamba-hambanya, maksudnya apa? Di antara maknanya adalah Allah yang memberi, semuanya dikasih. Tapi tidak semuanya tapi tidak semua disayang. Allah dikasih, Allah mengasihi, tapi tidak semua disayang. Karena yang disayang itu hanya orang-orang yang dikehendaki Allah. Tapi kalau dikasih, semua makhluk dikasih. Apa yang dimaksud dengan bu'istu liutammima makarimal akhlak? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya para jemaah, di antara tujuan Nabi diutus selain daripada untuk meluruskan akidah umat, yaitu untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan bukan berarti dulu orang-orang zaman jahiliyah nggak punya akhlak, punya akhlak. Cuma akhlak yang nggak baik yang tinggal disempurnakan, itu maksudnya. Jadi makanya Nabi mengatakan apa? Liutammim, menyempurnakan. Berarti tadinya juga sudah ada akhlak yang baik. Tinggal akhlak-akhlak yang tidak baik yang disempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Sering kita mendengar bahwa dengan zakat profesi, nggak ada zakat profesi. Ya, tidak ada zakat apa? Profesi. Karena zakat profesi kan dikeluarkan tiap bulan. Sedangkan zakat mal itu dikeluarkan karena sudah haul dan sudah nisabnya. Apakah benar setelah nisfu Sya'ban kita tidak boleh puasa sunnah lagi? Ada penjelasannya, nanti saya insya Allah akan buat penjelasannya dalam video saya ya, baik di Instagram Abu Bakar Al-Akhdari atau di YouTube. Ya, nanti saya akan jelaskan karena memang ada hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban maka jangan puasa. Ustadz, kalau berupa uang dan harta lain apakah harus disatukan zakatnya? Zakat berupa harta itu emas, perak, dan uang nominal. Adapun mobil yang kita pakai nggak ada zakatnya. Rumah yang kita tinggali, yang kita tempati nggak ada zakatnya. Ya, jadi hanya itu saja. Uang nominal kita dan harta juga perak, emas juga perak. Digabungkan, nanti dikeluarkan persenannya. Ustadz, izin bertanya, apakah jika seseorang yang memiliki sikap bawaan yang maaf kurang baik dan dia tidak juga mau belajar dan ketika usianya 40 tahun sulit baginya untuk berubah? Karena itu banyak yang saya temukan, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pernyataan ulama demikian ya.
Kalau sudah 40 tahun sulit berubah, tapi tidak semua. Karena banyak juga orang kafir sampai usia 60 tahun, di akhir kehidupannya syahadat. Ada? Ada. Ya. Tapi maksud dari pernyataan tersebut apa? Agar kita khawatir, agar kita takut, jangan sampai kebiasaan itu terus berlalu dalam kehidupan kita, di akhir kita nggak bisa berubah. Takut kita demikian. Tapi kalau dihakimi, dijudge, kemudian dipastikan orang itu demikian, tidak juga. Karena realitanya nggak semua begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dosa orang yang pernah murtad kemudian kembali lagi ke Islam dan dia bertobat, dosanya diampuni atau tidak? Diampuni. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu mengampuni semua dosa-dosa yang sebelumnya. Di tempat anak kemarin pada melaksanakan sholat nisfu Sya'ban dan diakhiri dengan pembacaan Yasin 3 kali. Apakah sesuai dengan sunnah? Tidak, dan dalilnya tidak. Ya, saya ini bukan fatwa saya, tapi fatwa Imam Ibnu Hajar Al Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Beliau sendiri yang mengatakan tidak ada hadis sahih tentang amalan-amalan nisfu Sya'ban yang khusus. Maka malam nisfu Sya'ban sama seperti malam-malam yang lainnya. Ibadah tahajud, qiyamul lail, sedekah sama, jangan dikhususkan. Wallahu a'lam. Ada orang yang berhutang dan tidak sanggup membayarnya. Apakah boleh diniatkan untuk zakat dengan membebaskan dari hutang tersebut? Ya, berarti harus kasih dulu ke orangnya. Kalau orangnya bayarkan kepada kita, misalnya kita kasih, misalnya ya, kita kasih, kemudian dia balikin lagi, jadi lunas hutangnya, baru begitu. Ya, karena kalau dikaitkan ya bisa jadi orang tersebut mau bayarnya nanti misalnya, jadi nggak mutlak bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya adalah seorang istri, suami saya resign dari pekerjaan syubhat 4 tahun lalu. Saat ini suami mencari nafkah dari berjualan makanan hingga sekarang. Kebutuhan kami semakin membesar sampai-sampai suami harus menutupinya dengan berhutang. Karena usaha suami qadarullah semakin turun. Saya merasa ini adalah ujian dari Allah yang harus kami hadapi dengan kesabaran. Namun bagaimana cara kami bersabar sementara kebutuhan semakin besar, juga hutang yang semakin besar juga. Mohon nasihat untuk saya dan suami Ustadz. Ya, tadi sudah, sebetulnya isi kajian ini menjadi nasihat untuk ibu dan untuk yang lainnya, ya, bahwa kalau kita yakin pertolongan Allah itu datang, semakin yakin maka semakin dekat pertolongan itu datang. Dan itu tidak menutup jalan dia berusaha berikhtiar. Jadi kami sarankan tetap usaha, ya, dia cari relasi, dia kemudian juga cari usaha, cari pekerjaan ke teman-temannya, karena itu usaha yang tidak bertabrakan dengan syariat. Cari pekerjaan, melamar pekerjaan, itu bukan berarti dia mengemis dan meminta-minta kepada manusia, enggak, karena dia akan bekerja, bukan minta kemudian untuk memperkaya diri, ya. Nah, itu saran ikhtiarnya. Kemudian apa? Diperbanyak lagi doa, ya, diperbanyak muhasabah, dan di sisi lain bersyukur ibu. Barangkali dulu ada harta-harta terlanjur masuk dalam tubuh yang haram, dengan sebab ujian ini Allah menghapuskan dosa. Nah, itu berhusnudzon kepada Allah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dengan maraknya LGBT sangat meresahkan. Apakah itu faktor bawaan, apa lingkungan, atau genetik? Bagaimana menyembuhkan mereka agar kembali pada jalan Allah? Ya, tidak ada cara kecuali dengan mereka tahu akan penyakit itu. Ya, jadi diedukasi dengan ilmu, diajak. Ya, banyak orang yang berubah, banyak. Jadi artinya kalau bawaan penyakit ini kemudian kata-katanya tidak bisa disembuhkan, maka zalim kalau gitu Allah. Ya, padahal Allah melarang hal tersebut. Jadi pasti Allah bisa merubah kalau dia mau. Pasti Allah merubah kalau dia mau
berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Saya sudah tua, tidak mampu berpuasa. Kepada siapa saya harus membayar fidyah? Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberikan makan kepada orang miskin. Jadi cari orang miskin sekitar ibu dan berikan fidyah kepada orang tersebut. Suami dan ibu saya setiap harinya mendengarkan radio salaf. Sudah mengenal juga apa itu manhaj salaf, tapi masih belum mau menjalankannya. Contohnya masih saja menjalankan perayaan-perayaan seperti Rajaban dan Nisfu Sya'ban. Apa doa khusus agar keluarga saya hatinya dilembutkan untuk menjalankan sunnah? Doa secara umum ya, doa minta hidayah. Allah mahdi, ya Allah berikan petunjuk kepadanya. Allah ma'alimhu, ya Allah ajarkan kepada dia. Jadi minta agar diberikan hidayah kepada orang tua, kepada suami. Itu doa khususnya ya, minta diberikan hidayah. Allahu a'lam bishawab. Zakat harus dikeluarkan ketika mencapai 20 juta. Saya nggak bilang begitu ya, jangan salah paham. Silakan hitung, baca berapa, saya lupa ya, 200 sekian. Intinya belasan juta itu sudah masuk. Jika uangnya ada di orang lain karena dipinjam, apakah tetap harus dikeluarkan zakatnya? Kalau diyakini orang itu akan bayar, keluar juga zakatnya. Kalau diyakini orang itu akan bayar, maka keluar juga zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya besan yang kerabatnya ikut aliran Syiah. Kerabat tersebut terus membujuk agar besan dan keluarganya untuk memeluk aliran Syiah. Apakah saya berdosa melarang keras anak dan menantu saya supaya tidak ikut aliran itu? Apakah Syiah itu bagian dari agama Islam? Syiah itu, Rafidhah khususnya, bukan bagian dari Islam. Ya, dan mereka sesat sesat-sesatnya. Maka tidak ada dosanya, bahkan berpahala kalau melarang anak dan mantunya, bahkan bisa membujuk juga besannya untuk tidak ikut aliran Syiah. Bahaya sekali ini. Ya. Dan sedang ramai video di mana wanita-wanita bercadar tampilannya sama kayak akhwat-akhwat sini. Dipegang-pegang, naudzubillah min dzalik, dan boleh gantian pasangan selama saling suka. Nah, ini konon katanya ini aliran Syiah. Wallahu a'lam, ada yang mengatakan ini cuma konten saja. Nah, kalau konten penghinaan sama agama, dipegang-pegang, naudzubillah min dzalik, ngeri lihatnya juga. Maka kami sampaikan Bapak Ibu, tidak setiap yang bercadar itu pemahamannya lurus. Jangan tertipu dengan casing. Karena produk handphone juga casingnya sama, tapi ada yang made in Japan, made in USA, made in China, dan lain-lain. Casingnya sama, tapi dalamnya beda. Jadi tidak setiap yang bercadar itu selalu berada di atas manhaj salaf. Ada yang sufi, ada yang Syiah, dan lain-lain. Jadi hati-hati ya. Maka tidak setiap bercadar itu pemahamannya lurus dan benar. Dan bukan salah cadarnya, bukan salah penampilannya, yang salah pemahamannya. Maka hati-hati dengan Syiah ya. Ketika kita ragu jumlah rakaat dalam sholat lalu kita menambahkannya, apakah kita masih sujud sahwi? Ya betul, sujud sahwi. Kalau kita ragu-ragu kemudian akhirnya kita nambah, maka salam dulu baru sujud sahwi. Caranya adalah assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sujud seperti sujud biasa bacaannya, kemudian bangkit, rabbighfirli, kemudian sujud lagi, baca seperti dalam sujud, kemudian bangkit dan langsung salam. Tidak perlu baca tasyahud. Apakah orang yang hamil tua atau hamil atau habis melahirkan wajib bayar fidyah dan tetap
mengqadha, saya mengambil pendapat orang yang hamil kalau dia tidak mampu. Kalau dia khawatir kepada janinnya, maka cukup fidyah, tidak perlu qadha. Cukup fidyah, tidak perlu qadha. Tapi kalau mampu, ya tetap puasa. Ya, 2 kali anak saya, istri hamil dalam keadaan puasa Ramadan. Selesai semuanya karena mampu. Tapi sebagian wanita tidak mampu berpuasa. Kemudian kalau setelah melahirkan kan berarti dia nifas. Nifas bukan berarti seperti orang hamil tadi. Seperti orang nifas itu sama seperti orang haid. Berarti dia gantinya dengan apa? Dengan qadha saja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, akhir-akhir ini banyak kajian sunnah dibubarkan, tempat ibadah ditutup. Ustaz Khalid, kajian tabligh akbar ditolak oleh pengurus. Apa yang sedang terjadi di negeri kita yang mayoritas muslim? Apa yang harus kita perbuat untuk menyikapinya? Kami katakan para jamaah, ini hal biasa. Ini hal biasa. Setiap orang yang mendakwahkan kebenaran pasti diuji sama Allah. Nggak usah ribut. Nggak usah ribut. Belum seberapa dibubarkan, masih pada selamat, masih pada hidup. Belum seberapa. Ustaz, tapi membubarkan orang Islam juga. Ya, tapi mereka tidak tahu. Karena dulu Nabi dilempari, diusir di kota Taif. Kemudian Nabi mengatakan apa? Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka enggak tahu. Maka kita juga doa sebagaimana doa Nabi. Ya Allah, yang bubarin mereka enggak tahu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan semoga Allah maafkan mereka. Ya, kami di grup juga bahas itu. Bahas tentang undang-undang dan lain sebagainya. Tapi intinya sabar dalam dakwah. Ditolak di sana masih bisa dakwah di tempat lain. Ya. Nah, makanya tulisan yang saya sebar di grup kan, kita sedih kajian dibubarkan. Lebih sedih lagi kajian rutin pada nggak datang. Ya. Karena itu merupakan bentuk apa? Kufur nih. Nikmat yang aman saja nih. Alhamdulillah alumni IPB dengan DKM-nya mengizinkan. Alhamdulillah kita juga nggak provokatif dan lain sebagainya. Kita kaji kajian sunnah, betul atau tidak? Kita kaji itu daman, aman, nyaman, seger, nggak gerah, nggak kepanasan. Syukuri itu dengan apa? Dengan rutin datang. Jangan hanya karena aduh ada ini sedikit, aduh bolos dulu deh. Hati-hati kalau kufur nikmat, nanti kita diuji dengan ujian yang sama. Nggak bisa kajian baru kita teriak-teriak. Makanya itu yang lebih menyedihkan, ketika dimudahkan tapi lalai. Dan saya banyak dapatkan orang-orang yang tadinya berada di saf-saf terdepan, di saf-saf terdepan nggak ngaji lagi. Bukan pindah kajian, kalau pindah kajian nggak apa-apa lah. Selama masih kajian sunnah nggak masalah. Saya nggak mau, mudah-mudahan dijauhkan dari iri dengki, ya mudah-mudahan dijauhkan. Tapi kalau udah nggak ngaji lagi, naudzubillah, kalau dia termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat, dia nggak menjaga agama Allah, bagaimana Allah akan menjaga agamanya? Maka mudah-mudahan Bapak Ibu rutin istiqomah, dapat ilmu bermanfaat, diberkahi, dimudahkan dalam amalan, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan dimudahkannya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boleh apa tidak menyetel murotal di dapur sambil memasak, sambil dengar murotal? Boleh, tidak masalah. Oh, sudah lewat waktunya. Mohon maaf ya, kami tidak mau ambil waktu jamaah. Insya Allah kami pilih. Insya Allah nanti kami pilih yang belum terjawab di pertemuan berikutnya. Insya Allah kami jawab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir kajian ini, sebagaimana tadi diminta di pertanyaan, orang-orang yang sulit di tengah-tengah kita, siapapun yang sedang menghadapi ujian, apapun problematikanya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita yakin kalau hidayah, kalau pertolongan Allah itu dekat dengan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menolong dan memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan. Yang usahanya sulit, yang usahanya sempit, yang usahanya susah, semoga Allah lapangkan, semoga Allah sukseskan, dan kesuksesannya menjadikan dia semakin bertakwa kepada Allah
kesuksesannya, keberhasilan dalam usahanya. Semoga semakin membuat dia dermawan dan sering berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah di atas jalannya Allah. Allah mudahkan guru-guru kita juga dalam berdakwah. Allah mudahkan para jamaahnya dalam mengamalkan apa yang didakwahkan. Allah jadikan kita istiqomah di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas Islam, di atas sunnah, sehingga kita diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arzuqna kalimat tauhid la ilaha illallah 'inda sakaratil maut. Allahumma arzuqna taubatan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Allahumma sallimna fi al-qabr. Allahumma sallimna fi al-barzakh. Allahumma sallimna hina tub'ats al-amwat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa adkhilna jannah wa a'idna minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.